Ya pemirsa, dalam RUU Omnibus Law perpajakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% telah masuk dalam Undang-Undang Nomor 2/2020. Pemajakan terhadap aktivitas ekonomi digital juga sudah masuk di dalam undang-undang tersebut. Lantas bagaimana nasib penerimaan negara dengan diturunkannya tarif pajak penghasilan badan? Langsung saja kita bahas bersama Staf Sus Menteri Keuangan Bapak Justinus Prastowo dan pengamat pajak Bapak Bawono Kristiaji. Saya langsung menyapa narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Pak Justinus dan juga Pak Aji. Selamat sore Pak Justinus dan juga Pak Aji. Selamat sore Mas Andra. Ya, ini menarik. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada poin-poin yang sangat menarik dan menguntungkan bagi masyarakat, yaitu dihilangkannya atau dibebaskannya PPN untuk 21 kelompok usaha ini. Saya ingin minta tanggapan dari atau klarifikasi dulu ke Pak Justinus. Ini benar memang dihilangkan 21 kelompok usaha ini, seperti ada restoran dan lain-lain. Ini seperti apa sebenarnya Pak Justinus? Ya, ini perlu kami klarifikasi. Memang metode Omnibus itu berbeda dengan penyusunan undang-undang biasa. Karena dalam Omnibus ini, ketika ada satu pasal diubah atau satu ayat diubah, keseluruhan pasal itu harus diambil semuanya. Jadi harus dibaca sebagai satu kesatuan dan kita harus fokus pada mana yang berubah. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan sebesar itu, terutama dalam hal mengecualikan sebagai objek PPN, karena itu sudah ada. Itu sebenarnya diambil dari undang-undang lama, tapi ditulis lagi Mas Andra. Jadi tidak ada perubahan di sana. Yang berubah kan hanya beberapa objek, misalnya penyertaan modal dalam rangka dalam bentuk inbreng itu, atau penyerahan aset itu bukan objek atau tidak terutang PPN. Lalu konsinyasi itu juga bukan penyerahan barang kena pajak. Itu yang dua hal yang masuk dalam pengecualian sebagai objek PPN. Selebihnya sama, seperti restoran dan lain-lain, itu hanya mengambil dari undang-undang yang lama atau Undang-Undang 42/2009 dalam hal ini. Oke, artinya memang Omnibus Law ini mempertegas undang-undang yang lama dan merubah beberapa poin begitu Pak Justinus ya. Saya minta tanggapan dari Pak Aji, gimana menurut Anda dengan adanya Omnibus Law perpajakan ini, apa yang poin-poin yang signifikan perubahannya dari yang sebelum dan saat ini yang sudah disahkan? Ya, terima kasih Mas Andra. Jadi kalau kita lihat dari apa yang berubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini sebenarnya kalau dibilang banyak sebenarnya tidak ya. Jadi kalau kita melihat yang lebih banyak perubahannya malah justru di sisi administrasi. Dalam hal ini adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana justru banyak atau terdapat suatu penyesuaian mengenai sanksi administrasi. Dalam hal ini kita perlu melihat bahwa adanya penyesuaian sanksi administrasi ini justru berpengaruh ya bagi, ibaratnya kalau kita melihat aspek, karena ini lebih proporsional, lebih tidak memberatkan, biaya kepatuhan juga semakin rendah dan juga lebih adil nih, international best practice juga seperti itu. Akhirnya ini akan menimbulkan yang namanya kepatuhan sukarela kalau menurut saya. Jadi itu dari sisi yang semisal kalau kita melihat dari sisi administrasi. Kalau untuk PPN, saya juga ingin menyoroti kalau betul yang tadi disebutkan oleh Pak Prastowo bahwa memang kalau kita melihat mengenai masalah barang kena pajak gitu ya, jadi atau dikecualikan dari objek PPN ini sebenarnya tidak banyak berubah. Yang lebih banyak berubahnya adalah relaksasi perkreditan pajak masukan, dan satu lagi yang paling penting menurut saya juga adanya kewajiban untuk pencantuman NIK dalam faktur pajak yang nantinya akan memperluas basis pajak. Nih, jadi kita perlu melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini, klaster perpajakan khususnya, tidak hanya bicara mengenai masalah investasi, kemudahan berusaha, tapi juga di sisi lain ini juga ada aspek-aspek di mana juga ada kepastian hukum dan juga upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Demikian, Mas. Oke, baik. Terkait dengan sanksi administrasi tadi, Pak Justinus, ini sebenarnya di Omnibus Law Cipta Kerja ini, khususnya di klaster perpajakan ini, seperti apa diatur nanti? Ya, terima kasih. Jadi secara umum, saya
menambahkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aji, ada 4 klaster yang penting dalam perubahan ini. Yang pertama memang untuk peningkatan pendanaan investasi. Ini sudah dimulai dengan penurunan tarif yang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan sukarela karena ada playing field yang lebih adil bagi wajib pajak, jadi lebih kompetitif Indonesia dari sisi investasi. Lalu mendorong kepatuhan wajib pajak dan pembayaran sukarela, itu tadi disampaikan terkait dengan sanksi dibuat lebih proporsional, lebih fair, dan menghilangkan paradigma seolah-olah pemerintah itu mengejar sanksi untuk menambal penerimaan. Jadi lebih memberikan kemudahan termasuk pengkreditan pajak masukan tadi. Dan lalu meningkatkan kepastian hukum, itu penting, beberapa hal diatur lebih tegas, lebih jelas, sehingga menghilangkan multitafsir di lapangan. Lalu juga ada penciptaan keadilan dalam iklim berusaha, antara lain sudah diatur di Perpu, yaitu pemajakan untuk transaksi elektronik. Untuk sanksi sendiri, paradigmanya adalah kita mau mendekatkan pada proporsionalitas atau fairness. Saat ini yang berlaku kan sanksi itu 2% per bulan, padahal suku bunga juga sudah relatif rendah. Itu dulu dibuat dengan asumsi suku bunga masih relatif tinggi. Nah, sekarang dibuat proporsional dengan suku bunga acuan ditambah persentase tertentu, lalu dibagi dengan bulan berapa sanksi akan dikenakan. Lalu juga dilakukan penyesuaian sanksi, misalnya untuk pengungkapan sukarela, pembetulan SPT, untuk pemeriksaan bukti permulaan, dan bahkan penyidikan. Jadi dibedakan juga skema sanksinya, yang voluntary diberikan lebih ringan, lalu yang sifatnya lebih ke enforcement itu sanksinya lebih berat. Termasuk imbalannya, Mas Andra. Jadi wajib pajak juga berhak mendapat imbalan bunga yang diberi kepastian di sini, dan juga disesuaikan suku bunga acuan yang berlaku sehingga lebih fair dibandingkan dengan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak. Oke, nah terkait dengan penurunan